Shalom bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 23 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Salomo di kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita yaitu adalah kita tidak usah takut akan masa depan kita yang akan datang. Ini banyak orang yang akan khawatir akan masa depannya. Misalnya begini, aduh aku udah begini dan melakukan begini, aku malas-malasan dan lain sebagainya. Apakah masa depanku cemerlang gitu? Apakah masa depanku bisa terwujud jika aku misalnya malas-malasan dan sebagainya? Jika kita malas-malasan, pasti yang ada kita adalah merasa seperti kayak kita itu hati kita kayak rendah gitu, kayak udah pasrah gitu, masa depan nggak ada, udah malas-malasan, terus kayak udah harapan kita itu hilang gitu karena kita malas-malasan dari apa yang kita ucapkan. Nah, tetapi jika kita benar-benar sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan, sungguh-sungguh mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mau menyebarkan kasih, mau menyebarkan pemberitaan firman Tuhan, pasti masa depan kita itu sudah di atas Tuhan itu pasti terbaik. Jadi kita tidak usah takut. Jadi yang namanya masa depan Tuhan yang sudah atur untuk kita, dimana nanti kita sudah selesai misalnya lulus dari pendidikan atau yang namanya pembelajaran dari masa TK sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan pasti akan menunjukkan masa depan yang terbaik untuk kita jika kita benar-benar yang namanya tadi adalah sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh taat dan belajar akan pemberitaan firman Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyanyi dan menyembah nama Tuhan. Kemudian di ayat 19 tadi adalah kita mendengarkan, jika tadi sebelumnya saya bilang dengarkanlah pemberitaan firman Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kita akan menjadi bijak dan jalan kita akan lurus gitu. Kan ada dua opsi jalan. Jalan pertama adalah jalan sempit dan jalan kedua adalah jalan lebar. Jalan mana yang engkau pilih? Jika kita benar-benar mendengar pemberitaan firman Tuhan, mau menyembah nama Tuhan, mau membaca firman Tuhan, pasti jalan kita itu akan memilih jalan sempit. Karena jalan sempit adalah jalan menuju jalan kebenaran Allah. Tetapi di dalam namanya jalan sempit ataupun jalan sempit, pasti banyak tantangan ataupun masalah. Tantangan dan masalah itu pasti kita bisa lalui jika kita benar-benar mau berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut jalan-Mu. Arah manakah yang akan kutuju? Pasti Tuhan akan menunjukkan kita ke jalan sempit dan pasti banyak tantangan ataupun masalah yang kita akan hadapi. Dan kita harus hadapi gitu. Dan kita harus hadapi apapun masalahnya, apapun tantangannya, kita hadapi bersama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku menghadapi masalah ini, Tuhan, aku menghadapi suatu masalah, Tuhan yang bantu dalam masalah ini sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dengan tangan bantuan Tuhan. Nah, jika kita benar-benar seperti tadi awal, kita benar-benar mau berserah, mau menyembah, mau membaca firman dan sebagainya, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Beda dengan yang jalan lebar gitu. Seperti di ayat 20 yang berkata, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap. Nah, jika kita udah di jalan kebenaran Tuhan, janganlah kita berbelok ke jalan lebar dan jalan ke lebar. Karena kan di jalan lebar walaupun banyak tantangan, banyak masalah, terus kita melakukan dosa dan
tidak adanya bantuan Tuhan, pasti hidup kita ini hancur gitu. Kayak seperti mabuk, kayak di ayat 20 kan, kita jangan diantara pemakan daging dan pelahap daging dan peminum anggur. Nah, peminum anggur banyak di Indonesia atau di dunia, bahkan di sekitaran kita kan banyak yang mabuk-mabuk. Nah, itu pasti di mana jalannya? Pertanyaan pasti untuk kita, yaitu adalah di mana dia, apakah masa depannya itu sungguh cemerlang atau tidak? Ya tidak, karena yang namanya, kalau ada namanya peminum, itu pasti masa depannya kurang cerah gitu. Apalagi dia gini, minum, pulang-pulang mabuk. Nah, apa yang terjadi dalam hidupnya? Hidupnya pasti hancur gitu, masa depannya nggak ada. Udah minum, mabuk-mabukan, terus malas bekerja, malas belajar. Apa yang berdampak? Ya masa depannya suram, atau masa depan yang terbaik itu hilang gitu, harapannya hilang gitu. Beda dengan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yang masa depan yang terbaik, yang baik, dan masa depan yang buruk gitu. Masa depan, sekali lagi, masa depan yang baik itu adalah jika kita benar-benar mau sungguh belajar, mau sungguh-sungguh bekerja keras, sungguh-sungguh mau membantu sesama, membaca firman, menyembah nama Tuhan, bernyanyi dan sebagainya. Berbeda juga dengan masa depan yang suram itu adalah jika orang ini benar-benar dia malas-malasan, tidak mau bekerja, tidak mau belajar. Yang ada dia hanya minum, menghabiskan uang, mabuk, judi dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, di Amsal 23 ayat 18 sampai 20 ini, Raja Salomo mengajarkan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang mau mendengarkan nasihatnya, yaitu adalah kita tidak usah takut akan masa depan kita, karena masa depan yang terbaik ada di tangan Tuhan. Jika kita benar-benar mau sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mau banyak berdoa, mau bernyanyi, mau berserah, dan pastinya mau mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Intinya dari pemberian firman Tuhan ini adalah masa depan kita sudah diatur oleh Tuhan. Harapan kita tidak akan hilang jika kita benar-benar sungguh mengenal akan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.